Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, malam ini pertemuan kelima penjelasan kitab Syarah An-Nasafiyah karya Imam Sa'duddin At-Taftazani mensyarahi kitab Al-Aqaid karya Syekh Umar An-Nasafi rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid dharain amin. Qal ثم إنهم توغلوا في علم الكلام وتشبثوا بأذيال الفلاسفة في كثير من الأصول وشاع مذهبهم فيما بين الناس. Kemarin pada pertemuan sebelumnya kita menjelaskan alasan di bagian akhir mengapa kebanyakan ulama Asy'ariyah, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, kritikannya diarahkan kepada Mu'tazilah. Alasannya tidak lain dan tidak bukan karena Mu'tazilah adalah mazhab yang paling pertama yang komprehensif. Bukan mazhab akidah yang pertama. Karena yang pertama bisa jadi Khawarij, bisa jadi adalah Syiah. Tapi yang paling pertama kali mazhab yang merumuskan pemikirannya di dalam karya-karyanya. Karena itu assasu awwalu firqatin assasu qawaidal khilaf. Karena teks sebelumnya kan. Mu'tazilah adalah kelompok pertama yang membasisi pemikiran mereka dengan argumentasi rasional. Karena itu Mu'tazilah ini adalah kelompok yang paling pantas dikritik secara ilmiah dan juga mereka juga memiliki para pakar di dalam ilmu rasional, juga di dalam persoalan ilmu balaghah, ilmu lughah. Itu banyak sekali pakar di karya mereka, bahkan sampai sekarang juga dipelajari. Semisal kitab Al-Kasyaf karya Az-Zamakhsyari. Kemudian pada babakan sejarah selanjutnya, Mu'tazilah ini sempat, karena memang Mu'tazilah ini kelompok elit ya, kelompok elit, kelompok pakar, kemudian mereka juga cenderung dekat dengan pemerintah. Sehingga terjadi fitnah yang disebut sebagai fitnah Al-Quran. Karena itu ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang dulunya awalnya tidak terlalu membahas persoalan ini, maka mereka terjun dalam gelanggang perdebatan teologis dengan Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah ini sangat-sangat layak untuk dikritik. Kelayakan seseorang atau kelompok untuk dikritik bukan murni karena dia pendapatnya benar, tapi dia telah mengutarakan argumentasinya secara lengkap, kemudian menyebarkan pendapatnya ini di kalangan layak, di kalangan umum. Maka ini perlu dikritik karena bertentangan dengan apa yang diyakini oleh mayoritas ulama ketika itu. Itu alasan mendasar mengapa ulama Ahlussunnah wal Jamaah karya-karyanya, kritikan terhadap Mu'tazilah itu sangat luar biasa banyak. Lebih banyak dibandingkan kritikan terhadap Syiah, kritikan terhadap para filsuf. Jadi yang paling banyak pertama Mu'tazilah, kemudian para filsuf. Beliau mengatakan begini. Sebelumnya, kemudian Mu'tazilah ini punya mazhab yang populer, mereka mengingkari sifat hakiki bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sifat secara umum, karena sifat salbi yang kita menyebutnya sebagai sifat salbiyat, itu mereka tidak mengingkarinya. Sifat ma'nawiyah juga tidak mengingkarinya. Mereka yang mereka ingkari adalah sifat hakiki atau sifat ma'ani. Karena itu mereka banyak dikritik, banyak disinggung dalam perdebatan kalam di dalam ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dan satu hal sebelum masuk ke sini, bahwa
rontoknya mazhab Mu'tazilah, berakhirnya mazhab Mu'tazilah dalam sejarah sehingga kita jarang menemukan karya-karyanya meskipun ada. Kemudian jarang lagi diambil pegangan oleh para penguasa dinasti-dinasti Islam bukan karena efek dari persekusi. Justru yang melakukan persekusi pertama kali adalah Mu'tazilah. Sedangkan ulama Ahlussunnah wal Jamaah fokus mengkritik mereka di dalam karya-karya mereka. Jadi murni ilmiah. Karena itu, rontoknya Mu'tazilah di kawasan-kawasan Sunni itu murni karena pemahaman, murni karena kekuatan argumentasi ulama Ahlussunnah wal Jamaah, terutama ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mereka kemudian beralih banyak masuk ke kelompok-kelompok Syiah, terutama mulai abad ke-5 ketika Gubernur Dailam itu bermadzhab Mu'tazilah. Gubernur Dailam itu bermadzhab Mu'tazilah atau Syiah, dan mereka banyak mengambil. Dailam itu di daerah Persia kalau nggak salah, atau daerah Iran. Oh, dekat situ. Di sana mayoritas Syiah. Kemudian mulai mengambil para pakar, para ilmuwan dari Mu'tazilah, kemudian masuklah inseminasi pemikiran, percampuran pemikiran antara Mu'tazilah dengan Syiah. Sehingga sebenarnya yang paling banyak mewarisi pemikiran Mu'tazilah di zaman sekarang itu adalah kelompok Syiah. Kalau kita lihat di karya-karya, dan kelompok Syiah itu memang kelompok yang memang awal munculnya itu dari unsur-unsur politik. Awalnya seperti itu, kemudian diyakini menjadi teologis, akhirnya dia mengalami banyak perkembangan. Syiah di awal, generasi awal itu kebanyakan Mujasimah, kemudian di akhir-akhir mulai pertengahan sampai sekarang itu kebanyakan Mu'tazilah dalam banyak bab. Jadi ada percampuran. Kalau kita baca kitab-kitab Syiah zaman sekarang, itu mereka sepenuhnya Mu'tazilah kecuali dalam bab imamah. Karena di dalam bab imamah mereka tetap Syiah. Jadi seperti itu. Nah, ini sejarah yang diutarakan mengapa para ulama Ahlussunnah itu banyak mengkritik Mu'tazilah. Beliau mengatakan, "Tsumma innahum tawaghadu fi ilmil kalam." Mu'tazilah yang merupakan kelompok elit, kelompok yang sangat ilmiah, kelompok yang benar-benar membasisi pemikiran mereka dengan argumentasi yang rasional sehingga pantas dan berhak untuk dikritik secara ilmiah. Kemudian mereka itu tawaghadu fi ilmil kalam, sangat mendalami dalam persoalan ilmu kalam, sangat mendalami dalam persoalan ilmu kalam. Dan kita ketahui bahwasanya ilmu kalam, kalau saya sudah terangkan di pertemuan pertama, bahwa ilmu kalam itu adalah sebuah ilmu untuk membasisi keyakinan yang dinisbatkan pada agama dengan mengatakan keyakinan agamaku seperti ini. Dia mengutarakannya dengan argumentasi untuk menjawab kritikan dari kelompok yang menentang pemikiran itu. Sehingga ilmu kalam atau ulama kalam itu tidak terbatas kepada ulama Sunni. Karena itu ada ilmu kalam versi Mu'tazilah, ada ilmu kalam versi Syiah, ilmu kalam Mujasimah, dan ilmu kalam Sunni, dan banyak yang lainnya. Jadi setiap orang yang memperdebatkan keyakinan-keyakinan yang dinisbatkan kepada agama dengan argumentasi yang rasional, itu adalah orang atau pakar kalam atau ulama kalam. Terlepas kalamnya itu apakah kalam Mu'tazilah atau kalam Syiah atau kalam Asy'ariyah atau kalam Maturidiyah. Demikian. Jadi Mu'tazilah ini sangat mendalami ilmu kalam. Berarti ilmu kalam menurut keyakinan mereka, yaitu ilmu kalam Mu'tazilah. Wa tashabbathu bi adhyalil falasifah. Kemudian dan juga mereka banyak terkait dengan pendapat-pendapat para filsuf fi kathirin minal usul, dalam banyak dasar-dasar atau prinsip-prinsip para filsuf. Misalnya
di dalam keyakinan mereka ketika menafikan adanya sifat yang hakiki bagi Tuhan, dan mereka nyatakan mengapa Tuhan tidak boleh memiliki sifat-sifat yang qadim, karena ujungnya akan terjadi ta'addud al-qudama. Ta'addud al-qudama. Banyak hal yang qadim. Padahal secara argumentasi, hal yang qadim itu hanya satu. Sehingga yang kita sebut sebagai sifat Tuhan itu tidak lain dan tidak bukan hanya sudut pandang tertentu, bukan sifat yang hakiki. Ini sebenarnya mengambil dari pemahaman dan keyakinan para filsuf, kaidah para filsuf bahwa al-wahid al-hakiki la yasdur anhu illa wahid, atau al-qadim wahidun min kulli wajh. Yang kita sebut sebagai Tuhan, dan Tuhan itu qadim, itu harus tunggal dari segala sisi. Dan penerapan dari segala sisi menurut para filsuf adalah bahkan kalaupun Tuhan itu memiliki sifat, maka kita nanti akan menemukan makna banyak dalam diri Tuhan, yaitu ada zat, ada sifat. Karena itu mustahil bagi Tuhan memiliki sifat, karena yang hakiki hanyalah zat, sifatnya tidak hakiki. Berarti ditegaskan karena Tuhan itu adalah zat yang tunggal dari segala sisi, maka sifatnya tidak boleh disertakan, artinya tidak ada sifat bagi Tuhan. Itu pendapat para filsuf. Ini diyakini oleh, kemudian diadopsi oleh Mu'tazilah dengan beberapa penyesuaian-penyesuaian, tapi unsur awalnya memang dari prinsip para filsuf. Karena itu kalau kita bisa diambil kesimpulan ini dari mana? Dari pendapat mereka sendiri yang di kitab-kitabnya. Argumentasi yang mereka bawakan itu adalah argumentasi para filsuf. Tidak sama 100%, memang tidak ada yang sama 100%, karena itu mereka dijadikan kelompok yang berbeda dibandingkan kelompok para filsuf. Karena itu seperti ini. Jadi bisa dibaca bagaimana keyakinan para filsuf ini di dalam kitab Tahafut al-Falasifah dari Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Ya. Contoh yang lain misalnya, ketika para Mu'tazilah itu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala wajib, ingat wajib di dalam ilmu teologis, wajib berarti tidak boleh, tidak kecuali harus seperti itu. Bukan terkait dengan pahala ketika melakukan atau mendapat dosa ketika ditinggalkan. Bukan itu. Itu pemaknaan usul fikih. Tapi wajib itu adalah tidak boleh tidak yang necessity. Pasti seperti itu. Mereka meyakini Tuhan wajib bertindak yang terbaik bagi hambanya. Yang terbaik bagi hambanya. Itu keyakinan Mu'tazilah. Mereka mengambil ini dari mana? Sebenarnya mengambil dari pemikiran para filsuf yang menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bertindak secara wajib. Allahu fa'ilun bil ijab. Allahu fa'ilun bil ijab. Menurut para filsuf. Bahwa Allah Subhanahu wa taala fa'ilun bil ijab. Allah fa'ilun bil ijab. Ingat, bil ijab. Ini keyakinan filsuf. Maksudnya bil ijab adalah Allah Subhanahu wa taala adalah illah. Sedangkan alam semesta itu maklul. Terjadi kausalitas yang benar-benar secara makna yang mereka yakini, bahwasanya ketika ada illah maka wajib ada maklul. Karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala dianggap sebagai illah atau penyebab yang merupakan cause, maka alamnya yang merupakan efek itu harus bersamaan ada bersama Tuhan. Ada bersama Tuhan. Itu yang dimaksud dari Allah fa'ilun bil ijab. Allah melakukan aktivitas termasuk mencipta apapun, mencipta alam semesta itu atas dasar dia itu merupakan ilah. Jelas ya? Merupakan ilah. Lah, oleh Mu'tazilah prinsip ini diambil. Allahu wajaba alaihi fi'lul aslah. Wajaba alallahi fi'luhu al-aslah. Wajib bagi Allah melakukan aktivitas yang terbaik. Aktivitas yang paling maslahat. Bagi hamba atau
bin nazar ila ilmillah, dari sudut pandang Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah tidak boleh tidak melakukan itu. Karena itu, karena keyakinan seperti itu, maka sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu terkekang. Dia menjadi semacam ilah. Ilah itu tidak bisa tidak. Ketika ditanyakan kepada Mu'tazilah, apakah alam semesta yang kita tempati ini, kejadian-kejadiannya, aktivitas-aktivitasnya itu merupakan sesuatu yang terbaik bagi Allah, artinya Allah tidak bisa, tidak kecuali hanya melakukan ini, tidak mungkin menciptakan kemungkinan yang lain. Mereka menjawabnya iya, karena itu yang terbaik bagi makhluk, atau terbaik dari sudut pandang Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan makna keyakinan seperti itu, maka sebenarnya Allah itu terkena kewajiban, mewajibkan bagi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia punya makna semacam ilah seperti apa yang diyakini oleh para filsuf. Tidak bisa tidak. Berarti sebenarnya itu Allah dengan keyakinan seperti ini tidaklah memiliki kuasa penuh atau kehendak yang bebas. Tapi menariknya, ada semacam kontradiksi di dalam pemahaman Mu'tazilah. Karena di dalam pemahaman mereka, mereka ketika ditanyakan apakah Allah memiliki kehendak, ikhtiar, atau iroda, ya punya. Ketika falasifah mengatakan, tidak, Allah tidak memiliki kehendak dengan makna yang kamu pahami, tapi dengan kehendak dengan makna kami, yaitu dia melakukan sesuatu yang terbaik binidhamil alam, terhadap sistem alam semesta. Itu yang diambil oleh para Mu'tazilah. Tapi mereka tidak mengambil konsekuensi-konsekuensi dari pendapat ini yang dikatakan oleh para filsuf. Para filsuf dengan kaidah bahwa Allah Subhanahu wa taala merupakan ilah karena dia fa'ilun bil ijab, maka Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan sejak azali dan ciptaannya itu harus ada. Apa itu? Mereka meyakini alam semesta ini qadim. Sedangkan para Mu'tazilah itu meyakini seperti keyakinan Asy'ariyah bahwa alam semesta itu hadis. Maka sering sekali terjadi perdebatan di sini bahwa keyakinan kamu, wahai para Mu'tazilah, itu sebenarnya terjadi kontradiksi secara internal terkait hal ini. Yaitu ketika kamu meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala itu harus melakukan sesuatu yang terbaik, dan itu sebenarnya dasarnya itu adalah Allah sebagai ilah, Allah melakukan secara wajib, maka itu efeknya seharusnya itu bahwa alam semesta itu qadim. Alam semesta itu qadim. Dan ketika mereka berpendapat bahwasanya Allah alam semesta ini qadim, maka mereka bisa kufur, sebagaimana para filsuf banyak dikafirkan oleh ulama Ahlus Sunnah karena meyakini alam semesta itu qadim. Tapi Mu'tazilah tidak mengatakan alam semesta itu qadim, tapi meyakini bahwasanya alam semesta itu hadis. Jadi dari satu sisi Mu'tazilah itu sama dengan Ahlus Sunnah dalam persoalan ini, tapi dasar pemikiran mereka itu sebenarnya ujungnya ke pendapat filsuf. Jadi terjadi kontradiksi internal. Bagaimana menjawabnya atau bagaimana perdebatan mereka itu nanti ada di kajian yang lain, mungkin yang lebih dalam. Dan sebenarnya pemahaman membedah pemikiran Mu'tazilah itu jauh lebih susah, lebih sulit. Mungkin karena literasinya juga tidak terlalu banyak, tidak seperti para filsuf. Kemudian mereka itu dari satu sisi itu seperti Asy'ariyah, argumentasinya, dari sisi yang lain itu seperti filsuf. Jadi menggabungkan banyak hal. Dan paradoks dan kontradiksi di dalam madzhab Mu'tazilah ini sangat sangat banyak ya, meskipun tidak sampai kufur. Dan sangat berat, lebih berat kalau saya pribadi merasakan lebih berat memahami pemahaman Mu'tazilah dibandingkan pemahaman para filsuf. Jadi sulit. Kebanyakan orang yang nulis terkait Mu'tazilah atau mendengungkan pemikiran Mu'tazilah, katanya pemikiran Mu'tazilah ini membawa kemajuan, andai kata mayoritas orang itu bermadzhab Mu'tazilah, itu sebenarnya kebanyakan mereka tidak paham juga. Paham statementnya mungkin 1-2, kemudian tidak paham landasan filosofisnya. Kenapa mereka berkata demikian? Andai kata mereka paham, mereka akan
menyaksikan seperti itu kalau mereka memang rasionalnya tepat. Tapi ala kulli hal seperti itu. Wa sya'a madzhabuhum fima bainan nas. Kemudian dan madzhab Mu'tazilah itu menyebar di kalangan mayoritas masyarakat. Sebenarnya di kalangan elit ya, karena kebanyakan orang awam itu bisa kita katakan tidak bisa dianggap itu Mu'tazilah atau tidak bisa dianggap Ahlussunnah. Bahkan di dalam kredonya Asy'ariyah, minimal di kalangan mutaakhirin, itu sebenarnya orang awam itu ya cenderung Ahlussunnah wal Jamaah dengan berbagai alasan. Tapi ala kulli hal kita bisa mengeluarkan itu dari pemahaman karena mereka juga nggak memiliki statement ya. Orang awam nggak bisa dinisbatkan kaul apapun kepada mereka karena mereka diam. Tapi yang pasti bahwa kelompok Mu'tazilah ini sempat menguasai kalangan elit, kalangan cerdik cendekiawan, para ulama, bahkan di kalangan para khalifah di zaman Abbasiyah. Maka ini menjadi problem. Ada mazhab yang ini bertentangan dengan mazhab yang diwariskan secara turun-menurun dari ulama tabi'in, ulama sahabat, dan seterusnya. Kemudian pendapat yang bertentangan ini malah menjadi mazhab yang resmi di dalam dinasti Islam. Ini sangat problem sekali. Apalagi mereka juga menggunakan kekuatan pedang untuk menumpas orang yang berbeda pendapat dari mereka. Ini sangat problem. Dan pendapat Mu'tazilah ini menyebar di kalangan masyarakat. Ila anqala Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari li ustadihi Abi Ali Al-Jubba'i. Sampai Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari mendebat gurunya, yaitu Abi Ali Al-Jubba'i. Konon ada beberapa cerita disebutkan di dalam kitab-kitab sirah bahwasanya Abdul Hasan Al-Asy'ari itu berguru sampai umur 40 kepada gurunya, yaitu Abu Ali Al-Jubba'i yang merupakan Mu'tazilah. Bahkan Abu Ali Al-Jubba'i melihat Abdul Hasan Al-Asy'ari itu sosok yang nantinya akan menggantikan majelisnya. Karena dilihat kecerdasannya Abdul Hasan Al-Asy'ari. Kemudian juga Abdul Hasan Al-Asy'ari sebenarnya itu adalah anak tirinya. Sebenarnya anak tiri. Jadi Abu Ali Al-Jubba'i menurut satu versi itu sebenarnya itu adalah bapak tirinya Abdul Hasan Al-Asy'ari. Ya, mendebat kemudian mulai. Lah, tapi ini menarik. Di sini dikatakan, saya analisis sedikit ya. Di sana kan dikatakan bahwasanya mazhab Mu'tazilah itu menyebar di kalangan manusia sampai Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari berhasil mendebat gurunya dan mengalahkannya. Berarti lahiriah teks ini mengatakan bahwasanya mazhab Mu'tazilah itu hanya bertahan sampai abad ke-3 Hijriah berarti. Karena beliau 3 Hijriah kan. Tapi apakah demikian? Faktanya tidak. Faktanya tidak. Bahwa Mu'tazilah itu bertahan sampai abad ke-5 atau bahkan ke-6 Hijriah. Artinya masih lama. Sehingga pemahaman sampai di sini itu bukan dimaknai secara lahiriah, tapi pemahamannya bahwa mazhab Mu'tazilah itu menyebar di kalangan masyarakat dengan tanpa perlawanan, diskusi, perdebatan. Jadi kalangan sebelum munculnya Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, kalangan yang kita sebut sebagai Ahlussunnah wal Jamaah itu mereka biasanya disebut sebagai sifatiyah. Sifatiyah ini kelompok-kelompok yang dulunya juga mengikuti ulama mazhab, kemudian terus Sa'id Ibnul Kulab, yang mereka meyakini Tuhan memiliki sifat, makanya mereka disebut sebagai sifatiyah. Yang mana sifatiyah ini berbanding terbalik dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah muncul kan seperti diterangkan sebelumnya kan, Mu'tazilah itu muncul dari Wasil Ibnu Atha yang dia mengasingkan diri, memisahkan diri dari majelis gurunya yaitu Hasan Al-Basri. Maka yang bertahan dengan mazhabnya Hasan Al-Basri, taruhlah seperti itu nantinya disebut sebagai sifat ya, kelompok-kelompok yang mengisbat sifat-sifat Tuhan. Tuhan memiliki sifat hakiki.
berlawanan dengan Mu'tazilah. Jadi sebelum Abul Hasan al-Asy'ari muncul, itu kelompok Ahlussunnah dikategorikan sebagai sifatiyah. Dan itu tertulis dalam teks-teks yang awal-awal itu sifatiyah, mereka menyebutnya sifatiyah. Nah, jadi sifatiyah ini tidak banyak melakukan perlawanan. Karena kebanyakan ahli hadis, ahli tafsir, mereka kebanyakan banyak yang mengikuti metodenya Imam Ahmad Ibnu Hambal. Ketika ada ahli bid'ah, maka hanya ditahdir saja, tidak dijawab, tidak dikritik sama sekali, dibiarin. Masalahnya ketika dibiarkan, justru mereka memegang kendali, mereka masuk ke pemerintahan, mempengaruhi para khalifah, orang-orang yang sebenarnya bukan benar-benar pakar agama. Kemudian mereka menjadi kalangan elit cendekiawan di dinasti Islam ketika itu. Maka mazhab mereka menyebar tanpa nyaris ada perlawanan. Sampai mulai muncul perlawanan yang cukup kuat, yaitu ketika munculnya Abul Hasan al-Asy'ari, ketika sebelumnya dia taubat, benar-benar taubat dari paham Mu'tazilah yang dipelajari sampai umur 40. Ada riwayat yang mengatakan bahwasanya Abul Hasan al-Asy'ari mimpi bertemu Nabi SAW, kemudian Nabi memerintahkan beliau untuk menolong sunnahnya, kalangan Ahlussunnah, sunnahnya. Kemudian Abul Hasan al-Asy'ari bangun, kemudian mulai berpikir apa yang diyakininya, mulai mengoreksi apa yang dipikirkannya. Ketika sudah mantap, maka dia berpidato secara terang benderang, menyatakan bahwa apa yang dulunya diyakininya, bahkan menuliskan karya banyak terkait Mu'tazilah, itu telah dicabut oleh beliau, dan beliau membalik atau menanggalkan ridanya, surbannya ditinggalkan, itu sebagai isyarat bahwasanya dia telah melepaskan pendapat yang lama. Maka sejak itu Imam Abul Hasan al-Asy'ari mulai mentakrir mazhab Asy'ariyah, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, dan mulai mengkritik Mu'tazilah. Di dalam karya banyak sekali, dan musuhnya banyak sekali Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Dari mana bisa disimpulkan musuhnya Abul Hasan al-Asy'ari itu banyak? Karena Abul Hasan al-Asy'ari di dalam riwayat itu karyanya ratusan, tapi yang sampai kepada kita kebanyakan sudah dibakar, tidak ada jejaknya. Hanya yang sampai ke kita mungkin hanya 5-6 buku saja. 5-6 buku saja. Yang banyak itu telah diserap muridnya melalui riwayat-riwayat Ibnu Mujahid. Kemudian yang tabaqat kedua itu adalah Ibnul Fawra, menuliskan karya Mujarrad Maqalat Abul Hasan al-Asy'ari. Ada selisih satu murid, tapi beliau belajar dari muridnya Abul Hasan al-Asy'ari secara langsung. Dan itu semacam pengganti, karena kitab Abul Hasan al-Asy'ari banyak sekali, sangat banyak yang hilang. Saya dulu itu pernah menuliskan proposal tesis, tapi kebetulan ditolak, bukan karena itu nggak bagus, karena sudah ditulis oleh orang yang lain. Tapi penelitian saya sudah cukup banyak ketika itu. Saya meneliti, ternyata Imam Abul Hasan al-Asy'ari itu memiliki, misalnya di dalam bab usul fikih, semua bab usul fikih Imam Abul Hasan al-Asy'ari itu punya komentar, punya pendapat, kadang berbeda, kadang tidak berbeda, atau perbedaan-perbedaan kecil. Semua bab usul fikih. Bahkan sebenarnya kalau kita belajar usul fikih, ada Abul Hasan al-Asy'ari itu sebenarnya menginspirasi ulama setelahnya, yaitu Abu Bakar al-Baqillani. Yang mana nanti Abu Bakar al-Baqillani itu menginspirasi Imam Haramain menuliskan karya usul fikihnya. Tapi kitabnya Baqillani ada, Imam Haramain ada, Imam Abul Hasan al-Asy'ari nggak ditemukan, hilang. Riwayat-riwayatnya banyak, tapi sampai kitabnya langsung itu hilang karena banyak dibakar, musuhnya banyak sekali. Tapi alhamdulillahnya, menariknya adalah di abad yang sama atau di generasi yang sama, Imam Abul Hasan al-Asy'ari itu hidup pada generasi yang kita bisa katakan ada 4 ulama yang tidak pernah saling ketemu. Tapi mereka itu pendapatnya bisa dikatakan nyaris sama. Dan itu membuktikan bahwasanya mazhab yang kita kenal sekarang Asy'ariyah, Ahlussunnah, itu sebenarnya bersumber dari mazhab atau pemahaman para ulama-ulama sahabat. Karena buktinya Abul Hasan al-Asy'ari hidup sezaman dengan Imam Abu Ja'far at-Tahawi yang punya kitab Aqidah Tahawiyah. Kemudian
juga sezaman dengan Abu Mansur Al-Maturidi, juga sezaman dengan Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, Abu Hasan Asy'ari di Irak, Abu Ja'far At-Tahawi di Mesir, kemudian Abu Mansur Al-Maturidi di Mawaro An-Nahr atau di Uzbekistan, kemudian Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani ada di Maroko. Itu tidak pernah bertemu, tapi sejaman. Tapi mereka semuanya menuliskan akidah, dan ternyata istilah-istilah yang digunakan itu banyak yang sama. Atau minimal kesimpulannya sama, perbedaannya sangat sedikit. Itu membuktikan bahwasanya mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu mazhabnya Asy'ariyah, itu mazhab yang diwariskan kesimpulannya. Mungkin argumentasinya bisa berkembang, tapi kesimpulan-kesimpulan akhirnya terkait akidah-akidah yang pokok itu diwariskan dari generasi sahabat, generasi tabi'in sampai generasi sahabat. Itu yang bisa dikatakan. Apalagi sebenarnya kalau kita langsung merujuk ke kitabnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu justru sebelum Imam Abu Hasan Asy'ari, bahkan sebelum Imam Tahawi, itu kitabnya selamat karena diajarkan, ditulis lagi oleh murid-muridnya, karena dibawa sekaligus dibawa fikihnya, yaitu Al-Fiqhu Al-Akbar, ada Al-Fiqhu Al-Absad juga ada. Itu diwariskan, ada riwayatnya, dan itu lengkap, cukup lengkap, bisa dikatakan cukup lengkap. Maka sebenarnya kitab akidah, ilmu kalam yang cukup atau bisa dikatakan paling tua sebenarnya kitabnya Imam Abu Hanifah, dan itu banyak diingkari oleh orang-orang Wahabi sekarang atau orang Salafi. Jadi seperti itu. Jadi Imam Abu Hasan Asy'ari hidup di zaman yang mana itu ada beberapa tokoh yang terkenal juga. Bisa dikatakan lebih dari itu, tapi paling tidak yang sampai kepada kita itu adalah 4 tokoh itu. Bahkan misalnya akidah At-Tahawiyah sampai sekarang juga dipelajari oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah, juga dipelajari oleh ulama Asy'ariyah, dan tidak ada perbedaan. Mereka juga menetapkan adanya sifat. Mereka tergolong sifatiyah. Namun pada generasi selanjutnya, setelah Imam Abu Hasan Asy'ari muncul, kemudian Abu Mansur Al-Maturidi juga muncul. Abu Mansur Al-Maturidi lebih tua, kemungkinan lebih tua dibandingkan Imam Abu Hasan Asy'ari. Itu akhirnya itu yang paling lengkap, yang paling menarik, dan murid-muridnya yang paling baik merumuskannya, kemudian mengembangkan teori-teorinya, itu adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Maka kemudian dari cabang-cabang yang lain itu mulai masuk kepada mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Maturidiyah kebanyakan diikuti oleh ulama-ulama bermadzhab Hanafi karena riwayatnya beliau dari Abu Hanifah. Dia menyebar bersamaan dengan menyebar fikihnya Imam Abu Hanifah. Karena itu Maturidiyah banyak ada di India, di Pakistan, di Bangladesh, di daerah-daerah Asia Tengah itu banyak sekali. Abu Hasan Asy'ari itu menyebar di kalangan pusat-pusat peradaban di zaman itu. Karena itu menyebar di kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, sama Hanabilah. Hanabilah sebagian tidak mengikuti. Ya, oke, itu yang ceritanya. Mazhab Mu'tazilah ini menyebar tanpa ada perlawanan, maksudnya begitu, berarti tanpa ada perlawanan. Sampai Imam Abul Hasan Al-Asy'ari berkata atau mendebat gurunya, yaitu Abu Ali Al-Jubai. Mendebatnya bagaimana? Jadi membuktikan bahwasanya pemahaman Abu Ali Al-Jubai, seorang Mu'tazilah, ini problem. Secara rasional ini problem. Abu Hasan mengatakan, "Ma taqulu fi thalathati ikhwah?" Apa pendapat kamu terkait 3 orang bersaudara? Mata ahaduhum muti'an wal akhir asian wa thalithu sohiron. Salah satunya meninggal dalam keadaan taat, yang kedua dalam keadaan maksiat, yang ketiga meninggal dalam keadaan masih kecil. Nah, ini pertanyaan yang diungkapkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari untuk mengetes konsistensi pendapat Mu'tazilah dan untuk sebenarnya membongkar keyakinan dia. Ini adalah metodenya apa? Metode falsifikasi. Sebuah mazhab pemikiran yang benar. Falsifikasi atau nakat ya. Kalau dalam ilmu adab al-wasful itu nakat ijmali. Sebuah pendapat, falsifikasi itu istilah Karl Popper. Falsifikasi
atau nakat ijmali dalam masalah ini itu adalah mengetes konsistensi pemahaman dia dengan cara argumentasi dia itu diterapkan dalam kasus tertentu, apakah konklusinya akan sama dengan ketika diterapkan di yang lain. Ketika terjadi kontradiksi, itu membuktikan bahwasanya pendapat dia sekaligus argumentasi dia itu bermasalah, karena ketika ini adalah pendapat yang rasional, maka harusnya diterapkan di semua kasus itu terjadi seperti itu, tidak ada satupun yang problem, tidak ada satupun yang terjadi takhallufud madlul anid dalil, yang mana salah satunya itu tidak menghasilkan konklusi yang sama. Difalsifikasi. Ya, Abdullah Al-Asari mengatakan kepada Abu Ali Al-Jubai, pendapat kamu terkait 3 saudara ini. Lah, kata-kata ukhwah di sini itu la mafhumalah. Itu la mafhumalah kalau dalam bahasa tidak memiliki mafhum. Berarti ini bisa diterapkan bukan pertanyaannya Abdullah Al-Asari bisa diterapkan bukan hanya kepada orang yang bersaudara, tapi yang maksudnya 3 orang itu saja, nggak ada masalah, nggak ada pengaruhnya. Jadi penyebutan ikhwah di sini tidak ada pengaruhnya sebenarnya, tidak ada pengaruh. Pokoknya 3 orang saja, tidak ada pengaruhnya dalam membantah Mu'tazilah. Maksud saya seperti itu. Karena itu la mafhumalah, tidak memiliki mafhum, sehingga ketika diterapkan pada 3 banat atau perempuan atau orang laki-laki yang tidak ada hubungan saudara itu tidak ada masalah. Nah ini penting ya. Banyak orang menukil kisah ini, tapi sebenarnya dia nggak paham titik kritikannya Imam Abdullah Al-Asari terhadap Abu Ali Al-Jubai, sampai Abu Ali Al-Jubai itu tidak mampu menjawabnya karena dia merasakan bahwasanya terjadi kontradiksi di dalam mazhab dia. Nah ini penting untuk dianalisa. Ya, terus ketika ditanyakan seperti itu, apa jawaban Abu Ali Al-Jubai? Dia menjawabnya dengan keyakinan dia. Faqala innal awwal yuthabu bil jannah wa tsani yu'aqabu bin nar wa tsalitsu la yuthabu wa la yu'aqab. Yang pertama, jawaban Abu Ali Al-Jubai, orang pertama yaitu orang yang meninggal dalam keadaan taat, ya jelas dia mendapatkan pahala dengan masuk surga. Oke, dia mendapatkan pahala dengan masuk surga. Yang kedua yaitu orang yang meninggal dalam keadaan bermaksiat, dia akan mendapatkan siksaan dengan masuk neraka. Kemudian orang yang meninggal itu dalam keadaan kecil, itu bagi Abu Ali Jubai dia tidak mendapatkan pahala sekaligus tidak mendapatkan dosa. Oke, jelas ya. Tapi penting untuk dipahami ya, yang dimaksud dia diberikan pahala masuk surga itu bukan berarti ketika orang masuk surga itu pasti mendapatkan pahala. Ketika masuk neraka itu ketika disiksa itu pasti apa istilahnya, tidak ada keterkaitan. Yang dimaksud surga dan neraka ini tidak ada keterkaitan tertentu dari pahala dan dosa. Karena di dalam keyakinan Mu'tazilah sendiri itu anak kecil yang meninggal dalam keadaan kecil itu mereka masuk surga, tapi tanpa pahala. Jadi ini hanya kebiasaannya orang karena mengkaitkan surga dengan pahala, kemudian siksaan dengan neraka. Sebenarnya di dalam Ahlussunnah kemudian juga karena ini relevansinya dengan Mu'tazilah juga tidak mengatakan demikian. Tapi ala kulli hal seperti itu. Oke. Nah, tujuan dari pertanyaan ini sebenarnya tujuan dari pertanyaan Abdullah Al-Asari terhadap Abu Ali Al-Jubai itu memberikan pertanyaan jebakan, menguji konsistensi mazhab Mu'tazilah dalam keyakinan mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu wajib berbuat yang paling terbaik bagi hambanya, fi'lul aslah, yang paling terbaik. Maka ada 3 kelompok, ada orang meninggal dalam keadaan taat, meninggal dalam keadaan maksiat, yang ketiga itu meninggal dalam keadaan masih kecil. Meninggal dalam keadaan taat, oke, dikasih pahala.
Meninggal dalam keadaan maksiat, oke, dikasih neraka. Problemnya masih kecil. Dia tidak mendapatkan pahala atau tidak mendapatkan dosa. Dari jawaban ini sudah masih santai. Masih santai. Kemudian jawabannya Mu'tazilah ini dites, diuji konsistensinya dengan pemahaman Mu'tazilah bahwa Allah Subhanahu wa taala wajib berbuat yang terbaik bagi makhluknya. Dalam kasus ini ada unsur yang tidak sesuai dengan pendapatnya Mu'tazilah. Apa itu? Abul Hasan Al-Asy'ari mengatakan begini. Qala Al-Asy'ari menjawab atau meneruskan atau mengomentari jawabannya Abu Ali Al-Jubai. Fa in qala salis ya Rabbi amitni saghiran wa ma abqaitani ila an akbur fa umin bika wa uti'aka fa adkhulal jannah madza yaqulu Rabbu ta'ala. Jika yang ketiga ini, anak kecil ini yang meninggal dalam keadaan kecil, jika misalnya dia mempertanyakan kebaikan Tuhan, bahwa jika dalam mazhab kamu memahami Mu'tazilah, itu Tuhan itu melakukan yang terbaik bagi hambanya, maka bagaimana kalau misalnya anak yang kecil ketika dimatikan ini, dia protes kepada Tuhan dengan cara mengatakan, ya Tuhan, kamu mematikan amat tani sohiran, kamu mematikan saya dalam keadaan kecil, amat tani sohiron, dan engkau tidak mempertahankan saya sampai saya besar, sehingga saya bisa beriman kepadamu dan saya taat kepadamu sehingga saya masuk surga. Kenapa pertanyaan ini muncul dari anak kecil? Karena ini nggak terbaik. Takdir dia meninggal dalam keadaan kecil ini bukan hal yang terbaik bagi anak kecil. Mengapa? Karena jawaban dari Mu'tazilah adalah dia ini tidak diberikan pahala. Memang tidak diberikan dosa, tapi kan dia potensi untuk masuk surganya, potensi untuk mendapatkan pahalanya hilang karena dia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kecil. Karena itu dia protes kepada Tuhan. Tuhan, engkau mengapa mematikan saya dalam keadaan kecil? Kok gak mempertahankan saya sampai besar sehingga saya masuk taklif dan saya bisa beriman kepadamu, saya taat, saya masuk surga. Saya rugi ketika meninggal dalam keadaan kecil. Kemudian Abul Hasan Al-Asy'ari menanyakan, "Madza yaqulu Rabbu ta'ala?" Apa yang dikatakan oleh Tuhan ketika taruhlah anak yang ketiga ini mempertanyakan perbuatan terbaik bagi Tuhan. Oke? Jelas ya? Faqala, jawaban Abu Ali Al-Jubai, jawabannya ini menggunakan mazhab Mu'tazilah. Yang terbaik bagi dia, yaqulu Rabb, maka Tuhan bisa menjawab pertanyaan anak kecil ini. Inni kuntu a'lam annaka law kabarta la asaita fadakhaltan nar. Fakana al-aslah laka an tamuta saghiran. Ya. Fakana al-anfa an tamuta saghiran. Tuhan, nah, Abu Al-Jubai menjawab pertanyaan dari Al-Asy'ari mengatakan, nanti Tuhan bisa menjawab seperti ini. Saya telah mengetahui, terus mengetahui dirimu, wahai anak kecil ini. Andai kata engkau sampai besar, maka kamu pasti akan bermaksiat. Karena itu ilmu saya tidak akan salah. Fadakhaltan nar, kamu nanti akan masuk neraka. Maka yang terbaik bagimu adalah engkau meninggal dalam keadaan kecil. Dalam keadaan kecil. Berarti kan tetap, walaupun anak kecil ini meninggal dalam keadaan masih kecil, belum taklif, maka itu bagi Mu'tazilah ini adalah sesuatu yang terbaik bagi dia. Karena dia menghindari Yu'aqob ini, menghindari dia masuk neraka. Orang ketika pilihan dia, kemungkinan dia adalah dia tidak mendapatkan siksa atau mendapatkan siksa. Dia pasti akan memilih dia
tidak mendapatkan sia, walaupun dengan potensi dia juga tidak mendapatkan pahala. Ya kan? Itu lebih baik. Karena itu lebih baik dibandingkan dia masuk neraka. Berarti ini Abu Ali Al-Jubai bisa mempertahankan jawabannya ini di pertanyaan pertama Abul Hasan Al-Asy'ari, bahwa yang paling maslahat bagi anak kecil adalah dia meninggal dalam keadaan kecil, karena andai kata dia meninggal dalam keadaan besar, Allah tahu dia akan bermaksiat. Maka itu yang lebih baik bagi dia adalah dia meninggal dalam keadaan masih kecil. Qala Al-Asy'ari, kemudian Imam Asy'ari melanjutkan pertanyaannya, mengomentari jawabannya, menyatakan atau meneruskan implikasi dari jawaban yang pertama. Fa in qala tsani, ya Rabbi, lima lam tumitni saghiran li alla asya fala adkhulan nar, famadza yaqulu Rabb? Asy'ari mengatakan, jika kemudian yang kedua ini yang meninggal dalam keadaan maksiat ini, artinya otomatis dia dalam keadaan besar ya, sudah besar terus bermaksiat, meninggal kemudian dia masuk neraka. Jika yang kedua malah protes, wahai Tuhan, mengapa engkau tidak mematikan saya kecil saja dalam keadaan masih kecil sehingga saya tidak bermaksiat? Kan itu lebih maslahat bagi saya sehingga saya tidak masuk neraka. Famadza yaqulu Rabb, ketika diprotes oleh orang yang kedua. Apa jawaban orang yang kedua? Ketika diprotes itu, jawaban yang ketika mempertanyakan anak kecil yang meninggal dalam keadaan kecil, Abu Ali Al-Jubai bisa menjawabnya. Bisa menjawabnya. Karena Abu Ali Al-Jubai mengerti bahwasanya yang lebih maslahat bagi dia adalah masih kecil. Karena dia potensi untuk masuk nerakanya tidak ada. Tapi ketika yang kedua ini, kasus yang kedua, orang meninggal dalam keadaan maksiat, yang lebih maslahat bagi dia itu apa? Dia ketika itu mempertanyakan, lah saya kok dibiarkan sampai besar, kok nggak saya sampai kecil saja dimatikan sehingga saya nggak masuk neraka? Maka apa jawaban Tuhan? Maka di poin inilah Abu Ali Al-Jubai itu diam. Abu Ali Al-Jubai diam, tidak bisa menjawab. Karena dia tidak akan bisa menjawab bahwasanya andai kata dia dimatikan kecil, maka Tuhan tahu bahwasanya lebih maslahat bagi dia itu sampai besar karena dia punya potensi untuk masuk neraka. Faktanya dia itu orang yang besar itu selalu melewati kecil. Dia sudah kecil, tidak dimatikan oleh Tuhan, berarti itu adalah pilihan Tuhan yang terbaik. Berarti dia dibiarkan sampai besar. Tapi ternyata tidak maslahat, dia tidak diberikan kemaslahatan sehingga dia ditakdirkan meninggal dalam keadaan maksiat. Meninggal dalam keadaan maksiat. Maka Tuhan berarti dengan mazhab kamu, wahai Al-Jubai, yang menyatakan Tuhan itu wajib memberikan yang terbaik bagi hambanya, dia ternyata dalam kasus ini tidak memberikan yang terbaik bagi dia. Ini nggak bisa jawab. Al-Jubai, oh iya benar, berarti dalam beberapa kasus Al-Jubai itu tidak bisa menjawab. Oke. Oke, tapi gini, saya ingin menjelaskan sedikit. Perlu dianalisa. Apakah pertanyaannya adalah, apakah pertanyaan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu sebenarnya meruntuhkan mazhab Mu'tazilah dalam kasus ini? Itu adalah pertanyaan yang menarik. Karena kita ketahui bahwasanya Mu'tazilah itu punya beberapa mazhab. Ada mazhab Basra, ada mazhab Baghdad. Oke, di dalam mazhab Basra sendiri itu ada dua pemahaman. Ada dua pemahaman. Ini saya ambil dari Hasyiah, bisa dibaca nanti. Jadi mazhab Basra itu terbelah menjadi dua. Mazhab Basra terbelah menjadi dua. Yang dimaksud dari pemahaman penafsiran apa itu yang terbaik. Ma huwa al-aslah lil abdi. Ma huwa al-aslah. Ma huwa alladhi yajibu 'ala Allah fi'lul aslah. Apa itu yang terbaik yang wajib dilakukan oleh Allah? Mazhab Basra, kecenderungan pertama, mazhab Basra, ulama-ulama Mu'tazilah Basra itu terbelah. Pertama memahami bahwasanya al-aslah
itu adalah al-aslah fiddin, yang terbaik dalam urusan agama. Yang terbaik dalam urusan agama. Mereka mengatakan Allah wajib melakukan yang terbaik dalam agama. Yang terbaik dalam melakukan agama. Karena itu, ketika Tuhan tidak melakukan yang terbaik dalam agama, itu mereka menyebutnya Tuhan itu sedang jika Allah tidak melakukan yang terbaik dalam agama, jika Allah mengetahuinya, maka Allah terkena sifat bakhil. Allah mengetahui yang terbaik dalam agama, tapi tidak melakukan, maka Allah bakhil. Tapi ketika Tuhan mengetahui, tidak mengetahui yang terbaik dalam agama, sehingga otomatis tidak melakukan yang terbaik, maka Tuhan itu safih, Tuhan itu bodoh, dan keduanya itu mustahil dinisbatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, tapi berarti ini pemahaman al-aslah fiddin dalam persoalan seperti itu. Kemudian, apakah Al-Jubai ini termasuk mengikuti kelompok Al-Basrah ini? Karena Al-Jubai itu di Basrah, kemudian apakah memahami al-aslah dalam madzhab Mu'tazilah itu al-aslah fiddin? Oh tidak, ternyata beliau mengikuti aliran yang berikutnya, yaitu madzhab Basrah yang kedua, yang menyatakan bahwasanya al-aslah yang terbaik bagi hamba itu adalah yang terbaik dibandingkan yang terbaik dari sisi pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimaksud Allah wajib melakukan yang terbaik, yang paling maslahat bagi hambanya adalah, maksudnya adalah yang paling maslahat bagi hambanya menurut pengetahuan Allah. Bisa jadi hambanya menyatakan ini kayaknya nggak terbaik deh, tapi Allah mengetahui itu terbaik bagi dia. Paham nggak? Itu yang seperti itu. Karena itu Abu Ali Al-Jubai itu dalam persoalan yang terbaik bagi dia, yang terbaik bagi dia itu ketika ditanyakan mengapa anak kecil dimatikan oleh Allah, dia bisa menjawab karena dari sisi ilmunya Allah, anak kecil ini andai kata dia sampai besar, dia akan kufur, ya kan? Dari sisi kita manusia, loh, dia masih kecil, itu nggak terbaik. Tapi dia menjawabnya Abu Al-Jubai karena dia mengikuti kecenderungan madzhab Basrah yang menafsirkan al-aslah itu ada al-fa fi janibi ilmillah, dari sisi pengetahuan Tuhan. Itu bisa menjawab karena andai kata dia dipertahankan oleh Allah sampai besar, maka dia nanti akan justru bermaksiat, meninggal dalam keadaan maksiat, maka dimatikan sejak kecil agar dia tidak mendapatkan dosa. Itu lebih baik bagi dia, lebih baik. Makanya ketika ditanyakan pertanyaan yang kedua, lah terus jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dipertanyakan oleh orang yang kedua, kenapa engkau pertahankan saya sampai besar, kok nggak saya dimatikan kecil saja? Abu Al-Jubai dia diam, nggak bisa menjawab. Abu Ali Al-Jubai tidak bisa menjawab. Ya, Abu Ali tidak bisa menjawab, maka dia diam dalam persoalan ini. Karena Abu Ali Al-Jubai memandang bahwasanya yang dimaksud dari al-aslah itu adalah dari sudut pandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sudut pandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kelompok lain dari kalangan Mu'tazilah itu yang menganggap, yaitu kelompok Mu'tazilah Baghdad, yang menganggap bahwasanya maksud dari al-aslah
yang terbaik bagi hamba, yang wajib dilakukan oleh Allah adalah yang terbaik adalah kebaikan di dalam agama sekaligus dunia. Kebaikan dalam agama sekaligus di dunia. Kebaikan dalam sekaligus di dunia. Jadi yang kedua kelompok yang dipegang oleh Abu Ali Al-Jubai ini adalah dia yang terbaik dalam persoalan dari sisi Tuhan, walaupun nggak terbaik di dunia, walaupun nggak terbaik dalam persoalan agama, yaitu yang dilakukan di dunia. Ya, jadi ini beda-beda. Alasannya mengapa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari membuat 3 pertanyaan ini, karena sebenarnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ingin mengkritik kelompok Mu'tazilah Basrah dari kecenderungan pertama sekaligus kecenderungan kedua. Mu'tazilah Baghdad beda lagi, karena lebih fatal alasannya. Jadi ini kritikan terhadap Mu'tazilah Basrah dalam 2 sisinya sekaligus. Dari sisi ketika anak kecil ini meninggalkan, maka diambil adalah dari sisi Tuhan, dari sisi pengetahuan Tuhan. Tapi ketika orang yang meninggal ini meninggal dalam keadaan maksiat, yaitu yang dewasa, itu dipandang dari sisi yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abu Ali Al-Jubai itu terdiam dalam persoalan ini. Pertanyaannya, mengapa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sampai menyebut 3 pertanyaan, yaitu anak yang meninggal, orang yang meninggal dalam keadaan taat, kemudian maksiat, kemudian yang kecil. Harusnya ketika Abu Ali Al-Jubai itu bisa diam dengan pertanyaan yang kedua, nggak perlu disebutkan pertanyaan ketiga. Nggak perlu disebutkan dengan pertanyaan ketiga. Karena diamnya Imam Al-Jubai itu hanya dalam persoalan kedua. Ketika misalnya juga, coba ada 2 orang, satunya meninggal dalam keadaan taat, satunya meninggal dalam keadaan maksiat. Apa jawaban kamu ketika orang yang meninggal dalam keadaan maksiat itu dan dia besar, itu nanti akan mempertanyakan, Tuhan, mengapa engkau mematikan saya dalam keadaan maksiat? Bukankah yang terbaik dari sisi ilmu pengetahuan engkau adalah saya mati dalam keadaan kecil saja, ya kan? Maka sebenarnya untuk Abu Al-Jubai pertanyaan yang ketiga, wasalith mata sohiron, itu nggak diperlukan. Wasalith mata sohiron tidak diperlukan. Paham ya? Jadi ini bermanfaat. Makanya Abu Al-Jubai itu terdiam dalam pertanyaan yang kedua, tapi dalam kasus yang kedua ini, wal akhir ASEAN. Nah terus fungsi dari pertanyaan yang ketiga ini, kasus yang ketiga ini, orang yang kecil meninggal dalam keadaan kecil, fungsinya adalah begini, fungsinya adalah mengkritik Mu'tazilah Basrah yang kecenderungan pertama, yaitu maksud dari yang terbaik bagi Allah, Allah wajib melakukan yang terbaik. Yang maksud terbaik adalah terbaik dalam agama adalah dia terdiam dalam persoalan ini. Jadi kelompok Mu'tazilah Basrah yang pertama yang menafsirkan seperti itu, bukan kelompoknya Al-Jubai, itu pasti akan terdiam dalam ini. Jadi cukup mengatakan andai kata ada 2 orang meninggal dalam keadaan taat, kemudian dia ada yang meninggal dalam keadaan kecil, maka mereka juga menjawab dia tidak akan mendapat dosa dan tidak akan mendapat pahala. Dan ketika dia protes bagaimana? Ketika dia protes, kan dalam persoalan agama, saya dirugikan. Dalam persoalan agama ini, anak kecil dirugikan. Nah, pertanyaan kasus yang ketiga ini, dia akan bisa menjawab madzhab Basrah yang kecenderungan pertama. Jadi itu bisa membuat diam Basrah yang menafsirkan al-aslah fiddin. Dalam yang terbaik, kan orang dimatikan kecil, itu yang gak terbaik dalam agama, karena dia punya potensi untuk masuk surga, ternyata tidak punya potensi masuk surga karena dimeninggalkan, dimatikan dalam keadaan kecil. Nah ini adalah al-aslah fi ilmillah, dalam sudut pandang pengetahuan Allah, walaupun nggak terbaik dalam persoalan agama. Makanya Abu Ali Jubai diam dalam pertanyaan ini. Nah, sehingga maksud dari
Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari ingin mengkritik dengan mempertanyakan tiga ini, ya, dengan mempertanyakan tiga ini. Sebenarnya itu ingin mengkritik mazhab Basrah dua golongan sekaligus, yaitu golongannya kelompok lain dan satunya golongan Abu Ali Al-Jubai. Jelas ya? Nah terus pertanyaannya, kalau ini sudah menjawab, bisa mendiamkan Abu Ali Al-Jubai, ini nggak diperlukan. Terus ini apakah? Anak kecil, ada orang meninggal dalam keadaan taat? Oh enggak. Ini memang nggak diperlukan, tapi ini dalam unsur semacam istilahnya itu kelengkapan cerita, semacam kelengkapan cerita agar dia bisa menjawabnya. Ada tiga kasus nih, kemungkinan yaitu ada orang meninggal dalam keadaan taat, meninggal dalam keadaan maksiat, kemudian meninggal dalam keadaan kecil. Nah, itu saja. Tapi sebenarnya ini nggak diperlukan. Kasus yang pertama ini nggak diperlukan, karena langsung ditanyakan ini saja itu sudah terdiam Abu Ali Jubai, karena bertentangan dengan keyakinan dia yang terbaik bagi Allah adalah yang terbaik menurut sisi Allah. Ini kan nggak terbaik dari sisi pengetahuan Allah, ya kan? Seperti itu. Ini juga nggak diperlukan bagi Ali Jubai, tapi ini diperlukan bagi mazhab Basrah yang kelompok pertama, yaitu yang meyakini bahwa Tuhan itu wajib berbuat yang terbaik dalam agama, yaitu dia akan terdiam dalam pertanyaan yang ini saja. Ini nggak diperlukan, tapi ini untuk kelengkapan cerita saja. Faham ya? Nah terus Ustadz, bagaimana dengan mazhab Mu'tazilah Baghdad yang meyakini bahwasanya al-aslah Mu'tazilah Baghdad itu Mu'tazilah Baghdad yang meyakini bahwasanya yang terbaik itu adalah al-aslah fid dini wa dunya langsung. Al-aslah fid dini wa dunya. Ini pembahasan yang lain, tapi ala kulli hal ini Mu'tazilah Baghdad itu yang dimaksud adalah al-aslah itu dalam persoalan agama sekaligus dunia. Jadi harus terbaik dalam dua sisi sekaligus. Bagi dia Allah wajib melakukan yang terbaik dalam sisi agama dan dalam sisi dunia sekaligus. Tapi sebenarnya ini problemnya lebih fatal dibandingkan mazhab Mu'tazilah Basrah, karena dengan meyakini Allah wajib berbuat yang terbaik, maka itu sama saja meyakini Tuhan itu sama dengan ilah, persis dengan mazhabnya para filsuf. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bisa menafikan ikhtiar, kehendak bebas. Lah kalau misalnya Tuhan tidak bisa melakukan yang buruk, yang kita sebut buruk, nah terus kebebasan Tuhan itu dari mana? Berarti Tuhan nggak bebas. Berarti Allah merupakan ilah. Dia makhur, dikuasai. Ada yang wajib dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mazhab Mu'tazilah Baghdad itu lebih fatal, dalam persoalan ini lebih fatal dibandingkan mazhab Mu'tazilah Basrah dengan dua kecenderungannya. Karena itu sudah lengkap sama sekali seperti falasifah. Karena falasifah meyakini demikian. Allah memiliki kehendak, tapi kehendaknya bukan dengan makna insya'a fa'al wa insya'a lam yaf'al. Jika Allah berkehendak, Allah melakukan. Jika tak berkehendak, Allah nggak melakukan. Bukan itu. Mazhab para filsuf tidak demikian. Tapi yang dimaksud falasifah bahwa Allah itu berkehendak, maksudnya tamatsul nizamil alam, tamatsul nizam bi akmali wajh, tamatsul an-nizam bi akmali wajh. Yang dimaksud Allah tamatsul an-nizam bi akmali wajh. Ingat bi akmali wajh. Yang dimaksud para filsuf bahwa iradatullah indal falasifah itu adalah munculnya sistem alam semesta yang merupakan ciptaannya ini dengan cara yang paling sempurna. Tidak mungkin tidak. Makanya yang termasuk urusan semesta itu adalah dunia dan juga agama. Maka harus dengan cara yang terbaik. Ketika ini diterapkan sama sekali, bukan dengan memandang seperti fi janibi ilmillah, dari sisi pandang ilmu Tuhan dan sebagainya, itu nanti akan persis sama dengan mazhabnya para filsuf. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu fa'ilun bil ijab. Allah merupakan ilah. Pertanyaannya, jika Allah memang tidak bisa melakukan dengan kehendak bebas, artinya berarti menafikan kehendak Tuhan, kehendak bebas Tuhan. Dan Allah makhur,
Allah dikuasai oleh sistem tertentu dan itu bukan merupakan sifat Tuhan. Makanya Mu'tazilah Baghdad ini lebih fatal karena dia sangat mirip dengan pemahaman para filsuf. Oke, jelas ya. Ini bisa diulang-ulangi karena ini termasuk jarang diterangkan oleh orang-orang ya yang membahas persoalan seperti ini. Karena dari sudut pandang Mu'tazilah dan sebagainya. Karena itu saya katakan bahwa saya jarang yang bisa memahami mazhabnya Mu'tazilah karena memang ribet, banyak beberapa mazhabnya banyak, kemudian argumentasinya mereka juga ribet. Oke. Ala kulli hal fabuhita al-Jubai, maka Jubai terdiam. Wa tarakal Asy'ariyu madhhabahu wastaghalahu wa man tabi'ahu bi ibtali ra'yil Mu'tazilah. Dan Imam Abul Hasan al-Asy'ari meninggalkan mazhabnya Jubai yang merupakan mazhab gurunya dan beliau dan para pengikutnya sibuk untuk mengkritik pendapatnya Mu'tazilah. Karena sudah terbukti salah. Orang berakal kalau sudah dengan perenungannya mendalam secara rasional meyakini bahwasanya pemahaman saya sebelumnya itu cacat secara rasional, tidak sesuai dengan argumentasi, terbantahkan oleh argumentasi, apalagi tidak sesuai dengan syariat, lahiriah syariat, maka orang yang rasional harus meninggalkannya terang-terangan kalau dia menyebarkan sebelumnya dengan terang-terangan. Dan ini Imam Abul Hasan al-Asy'ari sangat gentle ya. Jarang sekali orang yang gentle seperti ini. Jarang sekali. Dia meyakini dengan mazhab yang salah, kemudian dia meyakini pendapatnya ini salah, kemudian setelah itu terang-terangan ngomong ke masyarakat, dulu pendapat saya salah, saya nasah semuanya, saya sekarang punya pendapat yang baru dan itu merupakan pendapat yang saya kuatkan, saya bela selama ini, saya mengkritik pendapat saya yang lama. Dan itu dilakukan oleh mujtahid. Ini karakternya mujtahid ya. Mujtahid dalam masalah fikih atau dalam masalah akidah itu harus seperti ini, harus terang benderang. Nggak bisa dikatakan, oh saya bisa jadi punya pendapat yang lebih alim dibandingkan dia, tapi saya nggak ngomong saja. Itu bukan karakter mujtahid. Mujtahid itu harus berani menanggung resiko dalam persoalan ini. Makanya seperti itu. Kalau yang masih malu-malu ya memang pengikut, dia bukan pelopor tapi pengikut. Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan para pengikutnya sibuk mengkritik pendapat Mu'tazilah. Wa itsbati ma warada bihi as-sunnah wa madha alaihi al-jamaah fasummu ahlus sunnati wal jamaah. Dan sibuk untuk menetapkan apa? Menetapkan apa yang datang dari sunnah. Sunnah yang datang, lahiriah sunnahnya itu datang. Jadi begini, bukan berarti Mu'tazilah itu tidak menggunakan sunnah, tidak menggunakan hadis, enggak. Mereka menggunakan hadis, tapi mereka memberikan kritikan-kritikan terhadap lahiriah teks di dalam hadis. Banyak sekali. Kemudian karena awalu firqatin asasu qawaid al-khilaf lima warada bi sunnah kan? Seperti teks sebelumnya. Kelompok pertama yang membasisi pemahaman mereka dengan argumentasi untuk menolak lahiriah sunnah. Itu Mu'tazilah. Nah ini yang dilakukan oleh Imam Abul Hasan al-Asy'ari sebaliknya. Dia menetapkan lahiriah teks sunnah, asalkan teksnya ini kuat secara nas, matannya benar, kemudian sanadnya itu sahih, maka dibela. Maka menggunakan takwil. Takwil itu bukan menolak sunnah. Mentakwil hadis itu bukan menolak sunnah, tapi memahaminya dengan pemahaman yang agar sesuai dengan sunnah-sunnah yang lainnya. Karena tidak mungkin menetapkan tanpa takwil sama sekali, itu tidak mungkin, nyaris tidak mungkin lah, bisa dikatakan nyaris tidak mungkin. Wa madha alaihi al-jamaah, dan beliau menetapkan apa yang dipercaya oleh kelompok sahabat. Jadi jamaah di sini adalah para sahabat. Maka kelompok yang mengikuti Imam Abul Hasan al-Asy'ari disebut sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Oke. Thumma lamma nuqilatil falsafatu ilal arabiyyah wa khadha
fiha al-islamiyun hawalu ar-radda 'ala al-falasifa fi ma khalafu fihi asy-syariah. Nah, kemudian ketika penerjemahan filsafat itu atau filsafat beralih ke bahasa Arab, artinya diterjemahkan, wa khadha fiha al-islamiyun, dan kelompok yang beragama Islam, kelompok-kelompok Islamis itu membahasnya, sibuk membahasnya, mendalaminya. Islamiyin di sini maksudnya para filsuf. Maka para ulama Ahlussunnah hawalu ar-radda 'alal falasifah. Mereka berusaha untuk mengkritik para filsuf. Jadi ada filsuf, kemudian ada orang-orang kelompok-kelompok Islami yang mulai terpengaruh dengan kalangan filsuf. Filsuf-filsuf ya filsuf seperti Ibnu Sina dan sebagainya, yang mana mereka perpanjangan dari filsuf Yunani. Fima khalafu fihi asy-syariah, mereka berusaha mengkritik para filsuf dalam persoalan-persoalan yang mereka bertentangan dengan syariah. Oke. Kemudian ini ada pertanyaan yang menarik. Lah, Ustaz, tadi kan disebutkan bahwasanya Mu'tazilah itu dia mengikuti beberapa prinsip dalam filsuf. Ya, beberapa prinsip dalam filsuf. Sehingga mereka memiliki pandangan yang berbeda dengan Ahlussunnah dalam beberapa hal, karena dia prinsip dasarnya itu adalah para filsuf. Nah, kok di sini dikatakan thumma, seolah-olah kejadiannya itu perpindahan filsafat ke bahasa Arab, terjadi penerjemahan besar-besaran di dalam Baitul Hikmah itu kan. Baitul Hikmah yang di zamannya Al-Ma'mun kalau nggak salah. Itu terjadi setelahnya. Berarti yang diikuti oleh Mu'tazilah itu apa? Apakah mereka langsung membaca dengan bahasa aslinya? Oh tidak. Sebenarnya tidak. Ya, karena kalau tidak demikian maka ini ceritanya salah, karena seolah-olah Mu'tazilah terpengaruh dengan Yunani terlebih dahulu, filsuf terlebih dahulu, baru terjadi masuknya filsafat ke dunia Arab. Enggak, ini karena itu ini kalau dipahami sebagai urutan peristiwa, ini salah. Kata-kata thumma ini salah. Karena itu seolah-olah kejadiannya setelahnya baru terjadi. Enggak, tapi ini hanya thumma di sini harus dimana ditakwil. Jadi di sini adalah ikhbar, jadi tartib ikhbari saja, dia urutan penceritaan saja, bukan berarti urutan peristiwa, bukan maksudnya urutan peristiwa. Kalau urutan peristiwa maka ini salah ceritanya, teks di dalam saat Tajani ini salah, karena filsafat itu sebelumnya sudah masuk, sehingga salah satu korban pertama dari filsafat, penerjemahan filsafat itu adalah kalangan Mu'tazilah. Paham? Karena thumma itu kemudian. Jadi ada makna takkid zamani, ada makna keadaan setelahnya sesuai urutan waktu. Ini yang dimaksud bukan sesuai urutan waktu. Hanya urutan cerita saja, bukan urutan peristiwa. Paham ya? Karena perpindahan filsafat ke dunia Arab itu bahkan jauh sebelum Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, jauh. Di zamannya Ma'mun. Oke. Nah, ini cerita saja. Filsafat kemudian masuk ke dunia Arab dengan penerjemahan Baitul Hikmah itu. Kelompok-kelompok Islamis, ya nisbatnya ke Islam, kadang pendapat-pendapatnya ada problem dan sebagainya, mulai mendalami filsafat. Maka ulama kalam ini punya tugas lain, yang awalnya mengkritik Mu'tazilah saja, tapi ini mulai mengkritik selain Mu'tazilah, yaitu para filsuf. Kenapa? Karena ternyata keterpengaruhan orang-orang terhadap para filsuf, dan filsuf ini sangat luar biasa, ilmunya banyak yang benar, banyak yang salah juga. Maka ulama Ahlussunnah terpaksa untuk mengkritiknya sekaligus. Karena kan intinya kan ulama Ahlussunnah itu kan ilmu kalam itu adalah
mempertahankan keyakinan akidah dengan argumentasi dan menjawab serangan-serangan orang yang meyakini keyakinan yang berbeda. Nah, tugas yang pertama awalnya Mu'tazilah, karena Mu'tazilah itu memiliki pemahaman-pemahaman ilmu kalam tertentu yang itu bertentangan dengan pemahaman Ahlussunnah. Akhirnya dikritik. Oke, ternyata selain Mu'tazilah ada juga para falasifah, para filsuf. Yang mana para filsuf ini juga punya keyakinan awalnya mereka tidak membahas agama secara langsung. Ingat, ini pentingnya. Mereka tidak membahas agama secara langsung. Tapi pemahaman filsafat mereka dalam beberapa titik, ingat, dalam beberapa titik-titik tertentu, itu bertentangan dengan lahiriat teks di dalam Al-Quran, Sunnah, bahkan bisa dikatakan dia bertentangan dengan agama. Dan ini merupakan semacam jawaban terhadap orang-orang yang mengatakan begini, dan itu sebenarnya argumentasi yang lemah ya. Kita itu membahas ilmu, bukan membahas agama. Kita itu membahas sains, saya tidak membahas agama. Kalau misalnya kalau misalnya sains mengatakan A, kemudian agama itu mengatakan B dalam poin yang sama, ya itu kan kita tidak sedang membahas agama, saya hanya membahas soal sains, dan saya pikir sains ini benar. Sains ini benar, agama pemahaman seperti itu salah. Ini pemahaman membedakan antara agama dengan ilmu pengetahuan atau filsafat. Ini pemahaman yang problem. Problemnya di mana? Karena begini, karena hakikat yang ada, misalnya hakikat tertentu itu tunggal. Kemudian ketika dibahas oleh filsafat, kemudian dibahas oleh agama, kok kesimpulannya berbeda, maka harus bisa dipastikan salah satunya salah. Ketika ada orang meyakini, oh sains yang benar atau filsafat yang benar, maka dia secara otomatis dia meyakini agama ini salah. Tapi meskipun dia ngomong demikian, tidak ngomong demikian bahwasanya agama salah, cuma saya kan bahas sains, saya ini mengatakan demikian, terserah agama mengatakan apapun, itu nggak bisa kita ngomong demikian, nggak bisa. Kenapa? Karena satu hal, karena ada kaidah di dalam ilmu rasional bahwa ketika pertentangan dalam topik yang sama itu antara ijab dan salb, misalnya taruhlah itu filsafat atau mungkin sains zaman sekarang, tapi sains enggak, taruhlah filsafat. Filsafat meyakini bahwasanya alam semesta itu selalu ada bersama al-mabda al-awwal, ilah pertama, yaitu Tuhan dalam bahasa mereka. Sehingga Tuhan itu qadim, mereka juga qadim. Artinya dia meyakini Tuhan tidak memiliki awal, alam semesta juga tidak memiliki awal. Nah, keyakinan filsafat ini langsung bertentangan dengan kaidah di dalam agama. Langsung bertentangan dengan keyakinan di dalam agama. Maka jawabannya nggak boleh dikatakan ini kan menurut filsafat, tapi menurut agama kan tidak. Itu kaum sofis. Ingat, kaum sofis. Kaum sofis itu tidak meyakini adanya kebenaran tunggal dalam persoalan yang rasional. Ingat ya, kebenaran tunggal dalam persoalan yang rasional. Karena persoalan yang non rasional itu bisa ganda, memang bisa ganda. Dalam persoalan fikih yang tidak semuanya rasional, dalam arti dia landasannya wahyu, itu memang Allah menghendaki, kuasa Tuhan, kehendak Tuhan itu menghendaki ini boleh, kadang ini nggak boleh, seperti itu. Allah menghendaki demikian. Nah, tapi persoalan-persoalan yang rasional, penentuan status alam semesta, ini kan nggak mungkin. Kemungkinan Tuhan itu bisa satu atau bisa lebih dari satu, kan nggak mungkin, karena rasional. Alam semesta itu bisa qadim, bisa nggak qadim, dalam satu titik yang sama, nggak mungkin. Maka itu tidak ada pernyataan bahwa ini kan menurut agama, tapi kan menurut sains tidak demikian. Ini kan menurut filsafat, meskipun agama berbeda, nggak ada masalah. Saya bahas soal filsafat, dan saya meyakini ini benar. Dia meyakini filsafat ini benar, sedangkan poin itu bertentangan dengan agama secara langsung, itu secara otomatis mendustakan agama. Secara otomatis mendustakan agama. Alasannya apa? Karena ini adalah titik yang sama. Nanti akan terjadi kontradiksi. Kontradiksi adalah al-ijab wassalbi fi qadiyatin wahidah. Al-qawlu bil ijab wassalbi fi qadiyatin wahidah. Dia menafikan sekaligus menetapkan dalam satu titik yang sama. Padahal kaidahnya an-naqidhan la yajtami'an fi mahalin wahid. Dua hal yang kontradiksi tidak mungkin dia berkumpul dalam satu titik yang sama. Dan an-naqidhan la yajtami'an fi mahalin wahid. Wala yartafi'an, dan juga tidak mungkin keluar dari
titik yang sama. Tidak mungkin dikatakan dia tidak qadim sekaligus tidak hadis. Sekaligus dalam satu waktu dalam maksud yang sama, titik yang sama. Itu tidak mungkin. Karena nanti akan melanggar prinsip adamut tanakut. Ingat, prinsip di dalam mantik adamut tanakut. Non kontradiksi, atau kalau di dalam zaman sekarang itu kaidah non apa middle term exclude, middle term exclude, middle term exclude, exclude. Jadi menafikan adanya kata tengah, apa tengah-tengah antara positif dan negatif. Saya diam, saya bicara di saat yang sama, di saat yang sama. Dia bergerak sekaligus, dia diam di saat yang sama, dan di waktu yang sama, dan di momen yang sama, dalam sudut pandang yang sama. Itu kontradiksi, itu mustahil. Saya membaca sebagian tulisan orang yang mengkritik teksnya Imam Sanusi. Ya, teksnya Imam Sanusi dikritik beberapa kali, nggak ada masalah. Tapi kalau kritiknya pas di tempat yang itu benar. Dia mengkritik bahwasanya di antara pemahaman Imam Sanusi bahwasanya di antara hal yang mustahil secara akal adalah sesuatu yang bergerak dan diam di saat yang sama. Itu kata dia, itu nggak kontradiksi secara fisika, nggak demikian. Kan bisa saja dia itu diam dari sudut pandang ini, terus dia tidak diam atau bergerak dalam sudut pandang yang lain. Seperti orang berada di atas kapal, dia diam tapi kapalnya bergerak, jadi bergerak dalam karena dia menjadi tumpangan atau menumpang di kapal, tapi di saat yang sama dia diam dari sudut pandang dia. Itu bukan kontradiksi karena dia masih sudut pandang yang lain. Itu yang bukan dimaksud, itu yang dimaksud dia salah paham. Dia akhirnya mengatakan bahwasanya gerak dan diam di waktu yang sama dalam sudut pandang yang sama, itu mustahil. Nah, itu kan sama yang dikatakan oleh Imam Sanusi. Jadi dia itu mengkritik tapi nggak paham mazhab musuhnya itu bagaimana, itu nggak paham. Dia menyalahkan sesuatu yang benar. Itu banyak orang itu salah nukilan, salah banget. Ada di Facebook kita ada nulis. Nanti saya share tulisannya. Itu salah. Oke, kita kembali ya. Tadi ngomong apa ya? Filsafat. Jadi filsafat itu seperti itu. Karena itu beberapa hal, poin-poin di dalam filsafat itu memang perlu dikritik karena itu bertentangan langsung dengan agama. Nah, tapi yang mengkritik harus paham bagaimana cara mengkritiknya. Dan yang paling penting, harus bisa dipastikan dulu, keyakinan kamu terkait agama ini benar-benar bagian dari agama. Jangan sampai dia menisbatkan sesuatu yang bukan agama, kemudian, loh, ternyata filsafat mengatakan demikian, sains mengatakan demikian, bertentangan dengan keyakinan saya agama. Wah, ini berarti yang benar saya, ini filsafat salah. Padahal dia sebenarnya filsafatnya ini kebetulan benar. Agama yang diyakini itu salah. Salah. Makanya perlu dipastikan dulu, itu apakah benar-benar di dalam persoalan agama atau bukan. Apakah argumentasinya benar-benar qot'i atau tidak di dalam agama. Jangan saya menisbatkan sesuatu yang bukan dari agama. Banyak orang-orang menisbatkan sesuatu yang bukan dari agama itu seperti ini. Misalnya gini, ada keterangan di dalam beberapa kitab, dan itu kitab tafsir mungkin, atau mungkin sebagian ulama yang mengatakan bahwa bumi itu datar. Kemudian fisika modern, bahkan sebenarnya fisika klasik itu juga mengatakan bahwasanya bumi itu bulat. Dalam arti bukan bulat yang benar-benar bulat hakiki, pokoknya bulat bentuknya. Kecenderungan karena segala sesuatu yang berputar itu pasti berbentuk bulat. Kemudian dia punya kemungkinan dia mendustakan agama ini atau percaya dengan sains. Orang yang keyakinannya kuat, oh enggak, yang benar teks ini karena ini sesuai dengan agama, tertulis dalam kitab tafsir ini, kata dia mendustakan filsafat atau sains dalam arti ini orang yang salah. Karena dia pertama salahnya dia menisbatkan pendapat tertentu dalam agama padahal itu bukan bagian dari agama secara langsung. Nah, tapi kan dituliskan oleh para ulama. Coba lihat, ulama ini misalnya di dalam tafsir Al-Jalalain, Imam Suyuti atau Imam Mahali. Tapi taruhlah Imam Suyuti, atau ulama-ulama yang mengatakan bahwasanya bumi itu datar. Sebagian ada yang mengatakan demikian, bumi itu. Beberapa teks Ibnu Taimiyah juga ada indikasi ke sana, tapi itu
kontradiksi dengan pendapat dia yang lainnya bahwasanya bumi itu bulat. Taruhlah seperti itu. Nah, tapi pertanyaannya, apakah pemahaman dari ulama ini sudah ijma? Yang qat'i ijma'nya. Oh, ternyata tidak. Imam Ar-Razi misalnya lebih pakar di dalam persoalan filsafat dan persoalan agama dan persoalan ini meyakini bahwasanya ini harus bulat, harus bulat. Dan sebenarnya tidak ada sama sekali di dalam teks agama dan juga hadis yang menisbatkan bumi itu bulat atau datar. Tidak ada. Bahkan kecenderungan, dan itu melalui istimbat, kecenderungan di dalam ayat-ayat Al-Quran, itu bahwasanya bumi itu justru bulat. Dalam Al-Quran makanya, yukawwirul laila wan nahar. Allah memutarkan, membalik-balikkan, menggilirkan malam dan siang. Itu adalah diistimbati oleh Imam Razi dan ulama-ulama yang lainnya bahwasanya kawaro itu berimplikasi bahwasanya bumi itu wajib bulat. Karena ketika dia digilirkan pagi dan siang, itu berarti ada gerakan di sana. Gerakan yang terus-menerus ini itu menyebabkan bahwa bumi itu wajib berbentuk bulat. Kalau tidak ada bulat, maka tidak ada pergerakan berbeda. Ketika matahari ada, semua di dunia itu pasti siang, tidak ada malam. Ketika matahari tidak ada, atau dia terbenam, maka semuanya harus malam. Tapi faktanya kan tidak. Beberapa daerah dibikin oleh Allah itu malam, di saat yang sama, beberapa daerah itu dibikin siang. Itu tidak akan terjadi kecuali bumi itu bulat, karena berputar. Tahu nggak? Tapi itu istimbat. Karena di dalam agama sebenarnya tidak ada penegasan secara lahiriah sama sekali, tidak ada. Sama sekali tidak ada. Yang tegas menyatakan bumi itu bulat atau datar. Nah ini problemnya. Orang bisa menjadi ateis gara-gara orang menisbatkan agama tertentu gara-gara kitab turas tertentu. Apakah kitab turas semuanya benar? Tidak. Ada yang salah juga, iya. Persoalan salah, iya ada yang salah. Tapi itu agama enggak. Dilihat dulu argumentasinya. Apakah ada lahirnya teks dalam agama menyatakan demikian? Oh, enggak ada. Berarti itu bukan bagian dari agama. Dia salah atau benar, itu salah dalam observasi. Itu urusan yang lain. Makanya itu penting. Nah, tapi ada kelompok yang lain. Misalnya dia mendapati teks agama tertentu atau mendapati keyakinan ditulis dalam agama atau keyakinan diajarkan oleh ustadznya yang mungkin salah, kemudian dia juga belajar sains, akhirnya dia mempelajari bahwa sains itu ternyata terbukti benar, dia observasi, dia melihat secara langsung. Maka kalau dia imannya nggak kuat, dia Allah agama ini salah doang, semuanya salah. Ya udah, saya percaya sains, ternyata agama juga ada salahnya. Terus faktanya itu problemnya apa? Karena dia sadar menisbatkan kepada agama sesuatu yang bukan bagian dari agama. Problemnya dia salah mendapatkan guru. Atau gurunya itu menceritakan cerita-cerita tertentu sesuai dengan tafsir tertentu di dalam kalam ulama, kemudian dia tidak verifikasi apakah ini bagian dari agama atau kuat di dalam agama atau diijmai oleh para pakar agama atau tidak. Disebarkan begitu saja. Orang awam kemudian belajar sains, akhirnya mendustakan agama. Mendustakan agama. Contohnya misalnya gini, bukan bagian dari agama, contoh kalau soal itu gampang lah. Kalau soal itu udah populer. Contoh yang sering terjadi. Misalnya ada orang memberikan pelajaran kepada murid-muridnya bahwasanya di antara yang diharamkan adalah babi. Babi itu haram di dalam agama. Terus Ustadz ini mengatakan babi haram di dalam agama karena babi itu mengandung cacing pita. Yang mana cacing pita ini bisa menyebabkan kerusakan di dalam tubuh kita. Orang yang memakannya itu nanti akan bisa rusak. Karena itu agama menurunkan keharaman babi karena melihat bahaya babi, potensi babi ini luar biasa dahsyat kepada orang. Oh, itu berapi-api luar biasa. Hikmahnya orang mungkin masuk Islam gara-gara itu. Tapi orang terkadang justru bisa murtad menjadi ateis gara-gara ini. Karena ketika dia belajar ilmu pengetahuan, ternyata banyak wasilah, banyak medium untuk mematikan cacing ini. Banyak medium, dan itu terbukti. Ada orang yang sejak dari kecil sampai dia meninggal itu tidak bisa lepas dari makan babi, seperti orang-orang Cina. Dia sehat-sehat saja. Bahkan atlet-atlet itu sehat-sehat saja, berarti dia ngomong, kayaknya yang salah ini agamanya deh. Kayaknya yang salah agamanya. Karena buktinya babi diharamkan karena pita, ternyata agama tidak kuasa karena agama ini
belum atau muncul dalam keadaan sains itu belum berkembang. Ketika sains berkembang, dia bisa mengatasi cacing pita, maka sudah nggak berguna agama ini. Problemnya ini. Mana dalil di dalam Quran, di dalam hadis yang menyatakan bahwa keharamannya babi karena ada sesuatu yang berbahaya di sana? Nggak ada. Nggak ada. Bahkan kalau misalnya ada manfaat di sana, ente tahu kalau misalnya di dalam sains itu kan sekarang terbukti. Mengapa banyak orang di Barat itu menggunakan babi dalam persoalannya, dalam semuanya, bukan hanya makan. Dia itu sebagiannya dijadikan gluten, dijadikan campuran untuk ban, campuran untuk barang-barang, campuran-campuran untuk apa itu piring, campuran banyak hal. Industri itu banyak menggunakan. Nyaris semua bagian dari babi itu bermanfaat dalam industri. Nyaris semuanya. Coba lihat. Nyaris semuanya babi. Jadi Allah itu seolah-olah mengharamkan sesuatu yang paling manfaat. Makanya ini, kalau orang Mu'tazilah yang berpaham bahwasanya Allah wajib berbuat baik, sebenarnya dia itu harus keluar dari paham Mu'tazilah ketika mengetahui penelitian bahwasanya semua bagian dari babi itu bermanfaat. Semua bagian dari babi itu bermanfaat. Jelas ya? Bisa digunakan ini, tapi kenapa Allah mengharamkannya? Bahkan ketika di dalam mazhab Syafi'i, ketika dia tersentuh, maka dia seolah-olah Allah itu jauh dari sesuatu yang maslahat. Syariatnya bertentangan dengan kemaslahatan. Karena masih dari awal nggak ada alasan yang kuat, dan itu bukan alasan. Pengharaman babi itu karena babi itu kadang mandor, enggak. Kenapa babi haram? Ya karena nas Al-Quran menyatakan demikian. Hadis menyatakan demikian. Udah selesai. Ketika ada nas, tidak ada yang bahas. Makanya guru-guru kami itu sering mengatakan, pengharaman seperti ini, itu jangan terlalu dicari hikmahnya. Karena nanti hikmahnya itu, kalau misalnya hikmahnya kamu istimbatnya salah, dan karena istimbatnya bisa salah, maka nanti efeknya itu menyebabkan orang itu bisa tidak percaya dengan agama, meragukan agama karena persoalan ini. Seolah-olah itu menghukumi. Jadi bagi orang Islam, kenapa babi itu haram? Karena Allah mengharamkan, Rasul mengharamkan. Itu cukup. Itu argumen paling kuat. Loh, argumen nas, iya argumen nas, gak pakai pikir. Karena mikirnya sudah sebelumnya. Loh, mikirnya sudah sebelumnya. Kenapa? Kita menerima sumber agama itu dari Al-Quran, dari Sunnah. Kenapa? Karena disampaikan oleh Rasul. Yang mana Rasul itu secara rasional sudah terbukti dengan adanya mukjizat, terbukti dia utusan Tuhan. Ya, dia utusan Tuhan. Ketika sudah terbukti secara rasional dia utusan Tuhan, maka apapun yang diucapkan oleh Rasul, baik itu Sunnah, baik itu Al-Quran yang pertama kali diucapkan oleh Rasul sampai ke telinga para sahabat, itu kita terima apa adanya. Itu dalil yang para rasional. Detail-detailnya kita tahu atau nggak tahu itu nggak ada urusan. Kita hanya meyakini secara global segala hal yang disyariatkan oleh Allah pasti mengandung hikmah. Baik kita mengetahui atau tidak. Paham nggak? Jadi alasan ini hanya bisa dipahami oleh kawan-kawan yang misalnya belajar ilmu usul fikih. Jadi ada yang namanya masalikul illah. Bagaimana menetapkan illah tertentu untuk pengharaman. Kan al-hukmu yaduru ma'illati wujudan wa adaman. Hukum itu mengikuti ilahnya, baik ada atau tidak. Ketika ilahnya nggak ada, maka hukumnya itu. Ketika ilahnya tidak ada, ketika ilahnya ada, maka hukumnya ada. Itu hanya berlaku ketika tidak ada nas. Ketika tidak ada nas. Ketika ada sudah nas, dan apalagi nasnya itu sudah menetapkan ilahnya, itu tidak boleh diotak-atik. Tidak boleh diotak-atik. Kenapa? Karena rasionalisasinya bukan di situ, rasionalisasinya di sebelumnya. Kita percaya Al-Quran ini pasti benar karena dia bersumber dari rasionalisasi Nabi Muhammad itu sosok yang benar. Makanya ujung dari ujung itu percaya dengan Nabi Muhammad atau tidak. Kalau ente nggak percaya dengan Nabi Muhammad, semua hal itu bisa kita ragukan. Semua agama bisa kita ragukan. Karena nggak percaya Nabi Muhammad, yang pertama kali membacakan Al-Quran itu Nabi Muhammad kok. Oh ini unsur balaghahnya taruhlah. Oh Al-Quran itu luar biasa dan sebagainya. Itu kalau tidak digabungkan bahwa kita percaya Nabi Muhammad, itu selesai itu. Ada banyak ayat di Al-Quran yang kita tidak bisa paham dalam proses-prosesnya. Detail-detailnya nggak paham. Alif, Lam, Mim. Kan apa ini? Ayat Al-Quran tidak mengandung makna. Nah kalau kita nggak percaya Nabi Muhammad, enggak, ini mungkin bukan bagian dari Al-Quran, ini tambahan-tambahan. Ini problemnya.
makanya jangan. Jadi kritikan para ulama mutakallim terhadap para falsafah itu sangat relevan, terutama zaman sekarang. Spiritnya sangat relevan ya. Pembahasannya mungkin beberapa hanya nggak relevan, tapi spiritnya itu tidak sangat relevan. Oke ya, intinya seperti itu. Saya ngomong seperti ini karena memang banyak kejadiannya. Oke, kita kembali, mereka berusaha mengkritik para falsafah dalam poin yang bertentangan dengan agama. Mengkritik, bertentangan dengan syariat. Fakholatu bil kalami kathiran minal falsafah. Lantas karena ulama-ulama kalam ini, mereka berusaha mengkritik para falsafah, maka mereka mencampurkan banyak dari filsafat ini dengan ilmu kalam. Kenapa? Liyatahaqqaqu maqasidaha, agar mereka bisa mentahqiq prinsip-prinsip para filsuf, prinsip filsafat. Jadi ilmu-ilmu yang paling istilah ilmu-ilmu prinsip atau dasar prinsip-prinsip dalam filsafat itu mereka agar kuat. Karena begini, karena mengkritik sesuatu sebelum dia memahami apa yang dikritik, itu namanya kritik tidak objektif. Kita misalnya, saya mengkritik fisika, tapi kamu sudah paham fisika dalam persoalan ini enggak paham, enggak boleh. Enggak boleh. Kalau ar-raddu qabla ihkami al-maqasid ramyu imayah. Kita mengkritik sebelum kita memahami apa ilmunya itu bagaimana, makanya seperti itu. Makanya itu, dan itu adalah metodologi yang sangat islami, yang dulu dilakukan oleh Imam Ghazali, ulama-ulama sebelumnya. Mereka mendalami filsafat benar-benar untuk dikritik. Karena ketika orang mengkritik sesuatu, dalam keadaan dia itu tidak paham apa yang dikritik, mereka akan gampang. Lah kamu aja belum paham, ini kenapa kritik? Tasawur kamu, al-hukmu ala syai' far'un an tasawuri, menjustifikasi sesuatu baik atau buruk, benar atau tidak, itu harus terjadi setelah dia paham konsepsinya. Lah konsepsi didapatkan ketika dia sudah mempelajari teorinya itu dengan benar, baru setelah itu. Dan itu yang dilakukan misalnya oleh Al-Ghazali sebelum menelurkan tahafut al-falasifah, beliau meneruskan maqasidul falasifah untuk membuktikan bahwasanya dia itu benar-benar paham apa yang dituliskan oleh para filsuf, yaitu yang dimaksud di sini adalah Ibnu Sina. Merangkum ilmunya Ibnu Sina dalam maqasidul falasifah. Karena sangat tidak ilmiah ketika kita mengkritik sesuatu nggak tahu masalah. Ini bisa diterapkan dalam persoalan yang relevan. Orang nggak mungkin, ustadz-ustadz atau kiai-kiai mengkritik misalnya kripto, kalau dia itu belum paham kripto itu. Oh, masih belum paham apa yang namanya future, apa yang namanya spot, nggak paham blockchain dan sebagainya. Dia menghukumi sesuatu, itu nggak boleh. Makanya di dalam Basul Masail kalau di NU itu kan sebelum kajian, kalau terkait dengan persoalan-persoalan yang umum, itu dia mendatangkan tenaga ahli loh. Dia mau menghukumi kedokteran, dia itu langsung mendatangkan tenaga ahli. Kedokteran, menceritakan soal kasus ini, coba ceritakan. Nggak semuanya enggak, tapi yang poinnya ini dalam sudut pandang kedokteran itu bagaimana. Ketika mau mengkritik undang-undang di Indonesia yang terkait dengan ketika Trump sama Prabowo membebaskan tarif Amerika, jadi masuk tanpa tarif barang-barang Amerika, itu kan mau diperdebatkan di dalam Basul Masail. Ketika itu saya ikut di Cirebon, itu mendatangkan orang secara langsung yang dia paham persoalan, bagaimana implikasi dalam undang-undangnya. Terus yang dimaksud dibebaskan itu barang apa saja, itu disebutkan. Kita mendengar semuanya, supaya konsepsi kita sudah benar. Supaya menghukumi sesuatu itu harus tahu. Jadi itu prosedur umum ya, prosedur standar di dalam Basul Masail. Jadi nggak boleh ada orang mengkritik tapi sama sekali nggak paham soal itu, nggak boleh. Dan yang dilakukan oleh ulama dulu itu lebih dari itu. Bahkan dia merangkum kitab itu, filsafat itu, sampai sedalam-dalamnya, dan diketemukan bahwa ilmu filsafat itu bisa terbagi, bisa dikatakan ada 3. Ada yang namanya tabiiyat, fisika, ada yang namanya ilahiyat, metafisika, ada yang namanya riyadiyat. Riyadiyat itu cabangnya ada 4. Riyadiyat itu ada cabangnya ada 4. Ilmu hisab, aritmatika, hay'ah, astronomi, kemudian hay'ah, ya, ilmu hay'ah, handasa.
handasa itu geometri, hay'a itu astronomi, kemudian musiko. Riyadiyat itu 4 ya, riyadiyat itu 4. Ilmu riyadiyat yang dimaksud riyadiyat itu 4 kalau dalam filsafat Yunani. Handasa, geometri, hay'a, astronomi, kemudian hisab, aritmatika, kemudian musiko, musik. Ilmu musik itu termasuk ilmu riyadiyat karena dia istilahnya dia berkutat pada persoalan getaran, gerakan yang itu ada hitung-hitungannya. Kalau zaman itu seperti itu. Ya, mereka akan membahas itu. Tapi dalam persoalan yang ini kebanyakan mereka nggak ngambil. Riyadiyat yang dipersoalankan itu bukan hisabnya, juga bukan musiknya. Kalau kritikannya para ulama, makanya nggak terlalu dibahas. Hay'ah sama handasanya itu sebagian diambil karena ini ada kaitannya dengan ilmu tobiyat. Ilmu tobiyat, ya. Ilmu tobiyat itu gampangnya dia itu ilmunya membahas soal jisim. Sesuatu yang dianggap sebagai jisim itu masih masuk materi, sesuatu yang bermateri. Itu masih kandungan cakupan dalam ilmu tobiyat. Di dalam ilmu tobiyat itu nanti ada pembahasan soal jisim, kemudian di dalam pembahasan soal jisim itu nanti ada yang namanya arot, ada makulat al-asar, ada kategori 10. Itu nanti ada arot atau aksiden yang namanya alkam. Namanya alkam. Nah, dan kam ini nanti ada kam mutasil sama kam munfasil. Ada kam mutasil sama kam munfasil. Yaitu kuantitas kontinu sama kuantitas diskrit. Kuantitas kontinu sama kuantitas diskrit. Nah, nanti adanya arot yaitu kam. Ini adalah kam. Kam itu ada 2, kam mutasil sama kam munfasil. Iya kan? Kam munfasil. Mutasil itu kontinu, dia itu kuantitas yang bersambung, maksudnya adalah panjang, lebar, dan dalam sekaligus zaman. Panjang, lebar, dalam, dan waktu. Al-miqdar wa zaman. Al-miqdar wa zaman. Miqdar itu panjang, lebar, dan dalam. Pembahasan soal titik, pembahasan soal garis, pembahasan soal bidang, pembahasan soal kubus. Ini disebut geometri. Pembahasan soal bentuk-bentuk itu geometri kan. Kemudian kamun fasil itu al-adat, bilangan. Nah, geometri itu nanti hubungannya ke handasah. Ilmu geometri, handasah. Kemudian munfasil ini kaitannya dengan ini hisab. Kaitannya dengan hisab al-adat. Ya, ini nggak terlalu dibahas. Terus ada ilmu astronomi. Astronomi itu nanti terkait dengan ilmu tobiyat juga, tapi ini kan tobiyat yang tobiyat itu ada 2, tobiyat itu ada 3. Tobiyat itu ada 3 ya. Ilmu tobiyat itu ada 3. Pertama al-ulwiyat itu benda-benda langit, al-falak. Kemudian al-asufliyat yaitu benda-benda bumi, termasuk jisim itu. Kemudian nanti ada al-mujarrodat. Kira-kira seperti itu. Nah, termasuk sufliya ini yang terkait dengan hay'ah, ilmu hay'ah. Yang ulwiyat itu terkait dengan astronomi. Benda-benda langit, karena kesimpulan-kesimpulan mereka terkait benda-benda langit itu ada yang bertentangan dengan agama. Mereka meyakini bahwasanya akal pertama sampai akal ke-10 itu dia kodim. Gerakannya secara individual memang hadis, tapi dia perputarannya terus-menerus itu terjadi kodim. Dan dia adalah perantara secara langsung ciptaan Tuhan. Jadi Tuhan itu bagi mereka al-mabda al-awwal itu tidak kecuali dia harus melalui perantara akal pertama, akal kedua, akal ketiga sampai akal ke-10. Yang akal ke-10 ini disebut sebagai al-aqul fa'al. Akal aktif yang dia menjadi penyebab munculnya banyak hal yang di alam semesta. Karena kan seperti saya singgung tadi, keyakinan mereka bahwa Tuhan itu harus satu tunggal hakiki dari segala sisi. Karena itu ciptaannya harus tunggal. Berarti yang diciptakan secara langsung oleh Tuhan menurut para filsafah itu apa? Yaitu akal pertama, nggak ada yang lain. Jadi ketika dikatakan ciptaan Tuhan bagi para filsuf yang tanpa perantara langsung, itu apa? Hanya akal pertama. Sedangkan akal kedua, akal ketiga, dan sebagainya itu melalui perantara akal pertama, kemudian akal kedua, akal ketiga, dan sebagainya. Apalagi alam semesta yang alam sufliyat ini, alam-alam yang bumi dan sekitarnya.
oh, planet bumi lah, planet bumi seluruhnya sufliyat, itu nanti itu melalui akal faal atau akal ke-10. Jadi bagi mereka, itu karena mereka punya keyakinan al-wahid al-haqiqi la yasdur anhu illa wahid. Tuhan itu satu hal yang sama dari segala sisi, yang tunggal dari segala sisi, sehingga tidak mungkin keluar dari segala satu yang tunggal ini kecuali hanya satu, yaitu akal pertama saja. Paham nggak? Nah, ini unsur-unsur yang bermasalah. Jadi filsafatnya itu ada ilahiyatnya banyak yang masalah karena terkait dengan ilah, terkait dengan maklul, terkait dengan seperti itu ilahiyat, terkait dengan Allah tidak memiliki sifat dan sebagainya. Kemudian tobiiyatnya, metafisika itu terkait dengan keyakinan mereka terkait kosmologi yang kita bahas sekarang itu. Kalau dalam ilmu sekarang itu kosmologi, alam semesta itu kodim dan sebagainya atau tidak, itu nanti yang kaitannya juga di dalam tobiiyat ada kaitannya dengan yaitu hay'ah, filsafat yang riyadiyat itu. Jadi seperti itu. Jadi kebanyakan problem di dalam filsafat Yunani itu ilahiyat seluruhnya, bisa dikatakan seluruhnya. Tobiiyat sebagian besarnya. Riyadiyat itu yang terkait dengan hay'ah dan handasa. Terkait dengan geometri dan juga terkait dengan astronomi. Itu yang bermasalah. Sedangkan terkait dengan musik, terkait dengan aritmatika tidak ada masalah sama sekali. Tidak ada masalah sama sekali. Ingat ya, itu ilmu pembagian filsafat yang itu banyak saya bahas di dalam daurah Tahafut al-Falasifah. Dan nanti akan ada kitab yang lebih tinggi daripada itu yang membahasnya. Oke. Jadi mereka terpaksa ulama kalam ini. Ya, saya ingin mengatakan demikian, saya ceritakan karena saya ingin membuktikan dan juga mengikuti apa yang digariskan oleh ulama-ulama kalam sebelumnya. Ulama kalam harus memahami hal-hal persoalan seperti ini. Benar-benar harus paham, karena mereka sedang mengkritik para falasifah, maka kita harus tahu falasifah itu keyakinannya bagaimana, secara detailnya itu bagaimana. Paham nggak? Jadi seperti itu. Para ulama kala itu mencampurkan banyak dari pembahasan filsafat, yang filsafat itu ada ilahiyat, tobiiyat, sama riyadiyat tadi. Mantik, logika itu alatnya. 4 ya, 3 tobiiyat, ilahiyat, tobiiyat, riyadiyat, dan 1 mantik, 4. Ilmu filsuf itu 4 itu. Agar mereka meyakini atau bisa mentahkik makosid dari ilmu-ilmu filsafat. Fayatamakkanu min ibtaliha, sehingga mereka mampu untuk mengkritiknya. Wahalum majarro, dan seterusnya demikian. Wahalum majarro, dan begitu seterusnya mereka mencampurkan banyak pembahasan filsafat di dalam ilmu kalam dengan tujuan untuk dikritik, dan begitu seterusnya, ila an adraju fihi mu'dhamat tabi'iyat wal ilahiyat, sampai mereka banyak sekali memasukkan pembahasan tabi'iyat, fisika, dan ilahiyat, metafisika, wa khadu fir riyadiyat, dan mereka juga mendalami persoalan riyadiyat, yaitu al-handasa, al-hay'ah, al-hisab, dan juga al-musiqah. Kalau al-musiqah nggak terlalu banyak ya, itu malah banyak berkembang untuk seni, kebanyakan dikembangkan di seni. Itu tidak secara langsung terkait dengan keyakinan agama, tapi itu terkait dengan suluk. Suluknya itu nanti kaitannya dengan ilmu fikih. Apakah itu haram atau tidak, itu persoalan itu, bukan persoalan yang lain. Hatta kada la yatamayyiz anil falsafa laula istimaluhu ala sam'iyat wa hadha huwa kalamul mutaakhirin. Sampai pada ujungnya nyaris tidak bisa dibedakan dengan filsafat. Jadi ilmu kalam nyaris tidak bisa dibedakan dengan filsafat, andai kata tidak mengandung pembahasan sam'iyat, terkait adalah qada, qadar, terkait adanya nanti tanda-tanda kiamat yang muncul. Wa hadza huwa kalamul mutaakhirin. Ini adalah kalamnya ulama-ulama mutaakhirin. Ilmu kalam yang kita kenal ada mawaqif, maqasid, dan sebagainya, itu mengandung semuanya. Jadi ketika membahas mawaqif, maqasid, itu memang mau tidak mau untuk memahaminya harus memahami filsafat. Bahkan sebenarnya kalau tidak mau membahas soal seperti itu, hanya mencukupkan diri dengan kitab-kitab Sanusia, Ummul Barohin, Sughra, kemudian Al-Aqidah Al-Wusta, Al-Aqidah Al-Kubra, itu sebenarnya untuk memahami syarah-syarahnya, itu juga sebenarnya harus memahami filsafat. Karena memang banyak sekali perdebatan yang intens antara mutakalimin dengan para filsuf, sehingga ada keterpengaruhan dalam segi uslub, dalam segi istilah. Mereka banyak menggunakan itu untuk mengkritiknya. Dan yang benar mereka ambil, yang salah mereka kritik. Maka kita tidak akan bisa mendalaminya secara
tuntas kecuali kita juga belajar filsafat Yunani. Harus filsafat Yunani. Dengan pemahaman, taruhlah Ibnu Sina, harus mendalami Ibnu Sina untuk bisa paham ilmu kalam Asy'ari. Makanya ilmu kalam Asy'ariyah itu jauh lebih sulit dipahami dibandingkan filsafat. Filsafat mudah. Filsafatnya Ibnu Sina sangat mudah sekali. Lah tapi Ustaz itu gampang kok kita memahami Aqaid Isrin. Jadi Aqaid Isrin itu hanya memahami ente jujur-jujur aja, argumentasinya tidak akan bisa dipahami kecuali paham filsafat Yunani. Kemudian bagaimana cara mengkritiknya itu harus. Ya, karena itu ya pelajari mungkin Sanusi itu lebih dahulu, kemudian baru masuk ke Tawali'ul Anwar, kemudian ke Syarah Mawaqif dan sebagainya. Jadi seperti itu ceritanya. Kenapa itu terjadi semuanya seperti itu. Saya pikir sampai di sini dulu pembahasan pada malam hari ini. Terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan. Cukup panjang. Oke, kalau tidak ada pertanyaan sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di grup ya. Karena ini saya kirim di grup. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Kiai. Ya.